adik-adik, Sunday School Gerbang Pujian. Apa kabar? Kakak yakin semua dalam keadaan baik-baik saja. Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Yang siap, katakan amin. Sebelum ibadah dimulai, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, posisi duduk yang baik, jangan sambil tiduran. Apabila ada mami papi, yuk ajak bersama-sama menari dan memuji Tuhan. Yang kedua, siapkan hati bersungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, serta ikuti gerakan-gerakan dari kakak-kakak sekolah minggu. Yang ketiga, papi mami dapat mendampingi dan menuntun anak-anaknya saat memuji dan menyembah Tuhan. Yang keempat, mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Little Warrior. Little Warrior, gimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya. Luar biasa ya, Kakak Irin juga pasti luar biasa. Kakak Sieni pun luar biasa. Little Warrior sudah siap untuk memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, kita tutup matanya, kita fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari dan nafas hidup yang masih Engkau berikan kepada kami, Little Warrior-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Terima kasih juga Tuhan untuk pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Ampunilah segala dosa kami Bapa, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami Little Warrior mau bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Yuk kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan karena kita adalah saksinya dan kita dipilih Tuhan. Kita bukan sembarang pekerja yang dipilih oleh Tuhan, yaitu saksi Tuhan. Haleluya. Kemenangan
lalu ku baca. Sek, sek, srek. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Biarlah firman Tuhan tetap berbuah di dalam hidup kita dan ada di dalam hati kita dan setiap langkah kita. Haleluya. Biarlah kita buka firman Tuhan yuk. Ayo. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Biarlah firman Tuhan tetap berbuah di dalam hidup kita, di dalam hati kita, dan juga kita harus selalu melakukan firman Tuhan. Haleluya. Yuk adik-adik, sudah boleh duduk Little Warrior kita. Biarlah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Biarlah kita menutup mata kita dan juga kita melipat tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kami boleh bersorak-sorai bagi nama-Mu. Biarlah sebentar lagi kami Little Warrior mau mendengarkan firman-Mu melalui kakak-kakak yang akan menyampaikannya. Berkatilah kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hati kami sebagai Little Warrior-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Little Warrior. Apa kabarnya semuanya? Kita kembali lagi mau duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Minggu ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema menjadi saksi. Wah, firmannya kayaknya nggak sering didengar nih. Nah, tapi jangan takut teman-teman. Semuanya ada di firman Tuhan. Jadi semuanya bisa kita lakukan. Oke? Pertama-tama kakak mau tanya, kenapa perlu menjadi saksi ya? Kenapa Tuhan mau kita menjadi saksi? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Nah, biasanya perlu saksi karena banyak di luar sana orang belum mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan, kehebatan Tuhan, banyak yang belum mendengar. Kalau kita nih, semua teman-teman Little Warrior, kita setiap minggu sering bersama-sama berkumpul, memuji, menyembah, dan kita membaca firman bersama-sama. Kita sering mendengar cerita Tuhan Yesus. Tapi banyak loh teman-teman di sekolah, teman-teman di tempat main, di les, itu belum mendengar firman Tuhan. Nah, kenapa? Itulah alasannya kita harus menjadi saksi. Nah, sebelum kakak cerita lebih lanjut, kita buka dulu firmannya supaya teman-teman ingat ada di mana sih cerita tentang menjadi saksi. Oke, kita buka ya. Di Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Oke, dibuka ya. Oke. Yuk, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Wah, ternyata di firman sudah dikatakan Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada semua anak-anak Tuhan
setelah itu kita bisa menjadi saksi. Nah, jadi Tuhan itu pengen kita jadi saksi, tapi Tuhan memberikan Roh Kudus untuk membantu kita menjadi saksinya. Nah, teman-teman, supaya teman-teman Little Warrior ini kebayang gimana sih caranya menjadi saksi, kita lihat ceritanya satu anak Tuhan yang luar biasa. Ceritanya keren. Siapa yang hari ini kakak mau bahas? Siapa? Ayo tebak. Siapa kira-kira hari ini? Nah, hari ini kita akan membahas Daniel. Wah, semua teman-teman pasti tahu Daniel dan gua singa. Wow, pasti tahu ya cerita ini ya. Nah, hari ini kakak mau cerita begini. Daniel itu setiap hari dia membangun manusia rohnya, dan dia juga rajin belajar. Wah, Daniel keren, hebat. Jadi dia nih ya, kalau di sekolah Daniel itu selalu ranking 1. Dia bukan karena ranking 1 dia mau jadi pinter, tapi dia rajin, dia membaca, dia belajar, dan membangun hubungan pribadi sama Tuhan. Nah, hebat Daniel mengenal Tuhan. Tapi Tuhan izinkan Daniel bekerja kepada raja. Nah, beberapa raja itu mengenal Daniel, dan kebanyakan raja-rajanya itu tidak mengenal Tuhan Yesus, nggak pernah dengar mereka. Walaupun Daniel pintar, Daniel sangat disayang karena dia pintar, raja-raja tidak mengenal. Nah, Tuhan pakai Daniel untuk menjadi saksi, karena Daniel setiap hari bertemu Tuhan Yesus melalui firman-Nya, melalui memuji, menyembah, melalui berdoa. Nah, karena dia menjadi saksi, setiap hari dia berhubungan dengan Tuhan secara pribadi, dia bisa bercerita sama Raja Darius nanti. Ya, kakak akan cerita lebih lanjut. Kita buka firman-Nya, oke? Sekarang kita buka di Daniel 6 ayatnya yang ketiga. Nah, Raja Darius ini raja yang tidak mengenal Tuhan Yesus, ya. Tapi gara-gara Daniel, waduh, Raja Darius nih nggak bisa lupa sama Tuhan Yesus loh. Keren ya? Kita baca ayatnya ya. Daniel 6 ayatnya yang ketiga. 2, 3. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Nih teman-teman, Daniel itu kerjaannya kayak menteri. Wah, coba teman-teman bayangin, jadi menterinya Pak Jokowi, keren nggak? Keren. Jadi zaman itu Daniel rajin belajar sampai dia bisa jadi menteri, luar biasa. Kemudian dia diangkat. Tapi nggak cuma itu. Selain Daniel pintar, dia membangun hubungannya sama Tuhan. Dia berdoa, dia terus memuji dan menyembah, meskipun dia bekerja di tempat orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Nah, cerita Daniel ini pada akhirnya dia mempermuliakan nama Tuhan, bahkan membuat Darius raja saat itu sampai mengenal Tuhan Yesus karena hidupnya dia. Kita buka di ayatnya yang Daniel 6 ayat yang ke-26. Daniel 6 ayat yang ke-26. Teman-teman pasti tahu ceritanya ya. Karena Daniel percaya sama Tuhan, ada teman-teman yang gak suka sama Daniel, masukin dia ke penjara gitu ya. Padahal raja ngerasa begini, aduh, Daniel ini menteri kesayangan aku, kerjanya sangat bagus, dia tidak pernah terlambat, wah, dia tidak korupsi, wah, hebat ya. Terus semua yang ditugaskan raja itu berhasil dilakukan Daniel. Tapi karena Daniel menyembah Tuhan, sama teman-teman yang jahatnya ini dimasukkan ke dalam gua singa. Aduh, Daniel benar-benar mengalami suatu ujian yang justru memberi kesempatan Daniel menjadi saksi tentang Tuhan Yesus buat Raja Darius. Ya, kita baca di ayat yang ke-26 tadi. Kakak bacakan ya buat teman-teman.
Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Nah, ini ceritanya terakhirnya Raja Darius kenal Tuhan lewat Daniel, karena Daniel bisa membuktikan Tuhannya hebat, nyelamatin Daniel dari gua singa. Sampai Raja Darius sendiri menulis surat kepada orang begini: bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Wah teman-teman, luar biasa nggak? Bayangin teman-teman ya, kerja sama Pak Jokowi. Gara-gara teman-teman kerjaannya bagus, gara-gara teman-teman terus rajin memuji menyembah Tuhan, tiba-tiba bosnya teman-teman atau Pak Jokowi sampai memuji Tuhan Yesus. Keren nggak tuh? Nah, ini contohnya teman-teman. Bagaimana hidup kita itu kalau kita membangun dengan benar, dengan terus mengasihi Tuhan, memuji, menyembah, terus tapi kita juga terus belajar sehingga kita bisa bekerja dengan baik. Ada saatnya Tuhan akan pakai hidup kita menjadi saksi. Nah, hari ini kakak cerita tentang Daniel. Masih banyak tokoh-tokoh firman Tuhan dan orang-orang di luar sana yang mereka mengenal Tuhan, tapi bukan artinya mereka jadi malas. Oh, aku kenal Tuhan, berarti Tuhan kan bisa apa saja, aku nggak usah belajar deh, aku malas aja main-main, nanti mau ulangan baru berdoa, nanti Tuhan tolong. Salah ya teman-teman, kita tetap harus rajin belajar, menjadi yang terbaik dan berprestasi, mempermuliakan nama Tuhan. Setuju ya? Jadi menjadi saksi itu gimana sih resepnya? Tadi di awal kita sudah baca firmannya. Kakak kasih kesimpulannya ya. Jadi gini, hubungan pribadi kita sama Tuhan, yang tadi membaca firman Tuhan, memuji, menyembah, ditambah Roh Kudus. Nah, Ibu Roh Kudus, kita akan menjadi saksi. Ingat gak resepnya? Kesatu, hubungan dulu sama Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih Roh Kudus, kamu akan jadi saksi. Ya, jangan lupa, jangan kamu cuma pengen tapi kamu nggak bangun atau kamu nggak berdoa minta Roh Kudus, tidak akan bisa, karena yang memampukan kita adalah Roh Kudus. Nah, teman-teman, terakhir sebelum kakak selesai, kakak mau ingetin gini, kita harus jadi saksi. Itu ada 3 tempat. Pertama dikatakan di firman Tuhan tadi, Yerusalem. Maksudnya apa? Yang deket-deket dulu, di rumah ya, yang sederhana dulu. Misalnya gini, aduh puji Tuhan ya, kemarin saya ujian sebenarnya susah, tapi kita bisa cerita sama orang yang belum mengenal Tuhan. Kira-kira siapa? Misalnya Mbak di rumah, kita bisa cerita, Mbak kemarin aku dapat nilai bagus Mbak. Wah kok bisa? Kamu bisa cerita, aku berdoa dulu waktu sebelum ujian, terus aku belajar yang bener, akhirnya nilainya bagus. Nah itu contoh kesaksian di rumah ya. Nggak usah pikirnya harus yang gua singa ya teman-teman ya. Nggak semua orang, tapi kita harus mulai dari yang kecil ya. Tidak ada cerita gua singa kalau kamu nggak dari rumah cerita tentang Tuhan. Kesatu Yerusalem, di rumah. Kedua Yudea, itu di mana sih? Teman-teman sekolah ya, misal di sekolah cerita, aduh kemarin ada ini pas banget nih, kakak cerita emang waktu itu Yunwei mengalami, Yunwei ya, anaknya kakak masih umur 6. Jadi dia kehilangan gunting, terus dia bingung karena dia mau pakai guntingnya. Akhirnya kakak ajak dia berdoa, ayo berdoa sama Tuhan, karena Tuhan pasti tahu ada di mana, kamu ceroboh taruh di mana. Akhirnya dia berdoa, habis berdoa nggak lama Tuhan izinkan dia ketemu gunting itu. Nah akhirnya cerita itu bisa jadi saksi nggak tentang kasih Tuhan? Bisa, bahwa ketika kita ada masalah, berdoa Tuhan pasti ketemukan, walaupun hal kecil, gunting ya. Teman-teman juga boleh coba ya, itu cerita ke teman di sekolah. Kemudian dikatakan ke Samaria, nanti kalau kalian sudah besar, misalnya kalian cerita lagi sama tetangga, atau kalian cerita lagi sama teman-teman yang kenal di tempat lain gitu ya. Kalian cerita misalnya di bis ketemu teman, cerita tentang Tuhan Yesus. Nah nanti Tuhan akan izinkan sampai ke ujung bumi. Maksudnya apa tuh?
Bisa aja teman-teman cerita tentang kebaikan Tuhan di tempat kerja. Nah, kayak tadi kan, Darius bosnya, waduh, tidak mengenal Tuhan sampai terakhirnya memuji-muji Tuhan. Ingat, kita semua dipanggil menjadi saksi. Oke? Kalau teman-teman nanti terus membangun hubungan sama Tuhan, pasti teman-teman juga akan menjadi saksi. Oke? Sekian firman Tuhan minggu ini. Kita tutup dengan doa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku sudah belajar firman Tuhan. Aku berdoa, aku mau menjadi saksimu. Ajar aku, ya Roh Kudus. Tuntun aku, ya Roh Kudus, supaya aku bisa menjadi saksimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Shalom Little Warriors. Untuk kreativitas minggu ini kita akan membuat perahu. Kita akan, ini cuma kertas kayak gini. Caranya mudah. Pertama, lipat nih kertasnya nih kan, lipat bagi dua. Nah, kayak gini. Nah, terus lipat dua lagi. Jadi lipat dua. Kalau udah dibuka, set, di situ, ini ada bagian tertutup kan, ada bagian terbuka. Nah, bagian terbukanya itu didiemin, bagian tertutupnya dilipat segitiga dua. Kan ini ada tengah-tengahnya nih, lipatnya di situ. Nah, terus lipat lagi 2 kali. Jadinya begini. Tuh, ini dibuka kan, ada bagian sisanya di bawah segitiga dua ini, kalian buka. Nah, dua-duanya dilipat. Udah kayak gini. Kalau udah kalian buka, set. Kalian dari sini buka, lipat. Ulang ya, ulang. Gini, begini, buka, lipat. Udah, itu kalian lipat. Ini kan bentuknya kayak diamond, lipat jadi segitiga. Lipat jadi segitiga. Udah, jadi segitiga. Nah, setelah jadi seperti ini, kita lipat biar jadi diamond. Ini. Setelah itu tinggal kalian buka, jadi perahu. Bisa pakai kertas origami, bisa pakai kertas HVS, suka-suka kalian. Udah, sekian kreativitas hari ini. Dadah.